Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soli dan Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah. Oke, baik, Soli dan Soliha, kelas 6. Hari ini kita akan belajar luas permukaan kubus dan balok. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita awali pembelajarannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan untuk pembelajaran hari ini. Oke, Soli dan Soliha, perhatikan baik-baik slide-nya ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengenal luas permukaan kubus dan balok serta dapat menghitung luas permukaan kubus dan balok. Nah, sebelum memasuki materi luas permukaan balok, Ustazah akan sedikit membahas materi yang kemarin ya. Soal yang kemarin yaitu halaman 145 nomor 13. Oke, silakan masing-masing mencek jawabannya. Pertanyaannya yaitu, sebuah prisma segi 4, semua rusuknya sama panjang. Sisi alasnya berbentuk persegi. Jika panjang rusuknya 13 cm, volume prisma tersebut adalah... Oke, masih ingat kan prisma segi 4? Ayo, ciri-ciri prisma apa? Atap dan alasnya bentuknya sama. Di sini dikasih clue. Alasnya berbentuk persegi, berarti atapnya juga persegi. Nah, katanya ini semua rusuknya sama. Oh, berarti persegi semua nih. Jadi bangun apa ya kalau digambarkan? Pinter. Ya. Jadi prisma segi 4 semua rusuknya sama panjang adalah kubus. Ya, nama lain prisma segi 4 adalah kubus. Nah, masih ingat ya, Soli dan Solihah, mencari rumus volume kubus. Oke, volume kubus sama dengan R kali R kali R. R adalah rusuk. Rusuknya berapa? Diketahui rusuknya 13 cm. Tulis 13 cm dikali 13 cm dikali 13 cm. Oke, setelah dihitung hasilnya 2197 cm kubik. Kubik adalah pangkat 3. Ya, karena ini cm-nya ada 3 kali. Nah, ayo siapa yang jawabannya betul? Oke, boleh diceklis ya. Lanjut ke materi luas permukaan kubus. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah S, sisi, atau kita menyebutnya dalam bangun ruang adalah rusuknya. Ya, boleh ya Ustazah sebut rusuk. Nah, kalau dibuka kubus ini ya, membentuk sebuah jaring-jaring yang berbentuk seperti ini ya, perhatikan. Nah, ini ada S. Kalau dibangun datar ya, misalnya nih yang Ustazah ambil bagian yang oranye nih. Ya, ini disebutnya sisi gitu. Nah, dari sini akan didapatkan rumus luas permukaan kubus. 6 dikali luas bidang. Bidangnya bentuknya apa? Ya, pintar, persegi. Luas persegi. Ayo, siapa tahu rumus luas persegi? Sisi kali sisi, itu rumusnya. Nah, jadi di sini silakan ditulis S kali S. Terus Ustazah, kenapa di sini ada angka 6? Coba perhatikan, di sini perseginya ada berapa ya totalnya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi 6 dari sini ya. Perseginya ada 6. Jadi 6 dikali luas bidangnya, luas persegi.
Maka didapatkan rumus 6 dikali S kali S, atau boleh S-nya dilambangkan sebagai S kuadrat. Ya, S pangkat 2 artinya S kali S. Nah, gampang ya. Nanti kalau ketemu soal yang diketahui kubus tanpa atap, berarti kalau ditanyanya luas permukaan kubus, berarti di sini kalau atapnya udah nggak ada, ya, berapa perseginya? Berarti ada 5. Nanti kamu tulis 5, gitu ya. Bisa ya? Nah, ini konsep awalnya yang harus dipahami. Lanjut ya. Di sini ada pengertian luas permukaan bangun ruang adalah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang. Satuan yang digunakan yaitu satuan luas. Misalnya are, hektar, meter kuadrat, atau misalnya meter pangkat 2, meter kuadrat, sentimeter pangkat 2, atau sentimeter kuadrat. Oke, contoh soal. Di sini diketahui sebuah kubus. Hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang rusuknya 7 cm. Nah, seperti tadi ya. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S pangkat 2. S itu nama lainnya rusuk. Rusuknya di sini adalah 7, berarti 7 pangkat 2. 7 dikali 7 sama dengan 49. Sekarang hitung ya, 49 dikali 6 sama dengan 294 cm kuadrat. Ya, gampang ya. Mudah-mudahan semua bisa memahaminya. Oke, sekarang kita akan membahas luas permukaan balok. Sebelumnya, Ustazah akan membahas soal yang kemarin diberikan, ya. Soal halaman 148 nomor 3. Bunyinya, dinding bagian dalam sebuah ruang kelas yang berbentuk balok akan dicat. Ukuran panjang ruang kelas itu 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Biaya pengecatan adalah Rp80.000 per meter persegi. Berapa seluruh biaya pengecatan ruang kelas itu? Oke, kita analisis ya, Soli dan Solihah. Analisis soalnya. Dinding. Kita tahu kan rumah kita ada dindingnya. Atau di sini ada yang diketahui adalah ruang kelas berbentuk balok akan dicat. Nah, dinding yang dicat itu kan depan, belakangnya, kanan, kiri. Tapi atasnya tidak dicat. Kenapa? Karena biasanya di sini tuh diisi oleh atap rumah. Kemudian bawahnya juga tidak dicat karena di sini ada ubin. Oke. Maka dari situ ya diketahui pengecatannya adalah luas permukaan kubus bagian yang dicat tembok adalah kanan, kiri, depan, dan belakang. Atas dan bawah tidak dicat. Maka rumus yang terbentuk adalah, oke, ini ya ternyata bukan soal volume, namun ini soal luas permukaan. Nah, kita akan memasuki rumus luas permukaan ya. Luas permukaan balok. Baik, kita pending dulu soal yang ini ya. Sampai sini, kenapa rumusnya ini Ustazah? Sedangkan belum dibahas. Oke, kita bahas dulu rumusnya. Luas permukaan balok. Oke, perhatikan baik-baik. Ini adalah balok. Garis yang ke sini disebut panjang, samping lebar, ke atas namanya tinggi. Kalau dikupas, membentuk sebuah jaring-jaring balok. Bentuknya seperti ini, ya. Nah, anak-anak, perhatikan nih yang warnanya ungu, ya. Di sini, daerah ini adalah terdiri dari rusuk atau kita
kalau mau bilang bangun datar, ya sisinya berarti ini panjang dan lebar. Ya, di sini panjang sama lebar. Ya, berarti sama dengan yang bagian atas. Ya, nih bagian atasnya ini. Di sini panjang, ke samping ini namanya lebar. Kalau mau menghitung persegi panjang. Ya. Lanjut. Nah, di sini yang kanan nih, yang bentuknya seperti persegi, tapi bukan persegi. Ini namanya lebar. Ke atas namanya tinggi. Jadi kalau ditanya luas bangun datar ini, rumusnya adalah lebar kali tinggi. Ini ada 1. Nah, di sini ada lagi 1. Lebar kali tinggi. Berarti ada 2. Maka di sini kita tulis 2 kali lebar kali tinggi. Ya, ini tidak ada tanda perkalian, namun anak-anak bisa memahami ini maksudnya adalah dikali, 2 dikali lebar kali tinggi. Nah, kalau 2 PL adalah 2 dikali P kali R. Dari mana? Dari sini, tadi yang Ustazah jelaskan yang warna ungu, ini panjangnya, ini lebarnya. Sama dengan atas ini panjang, ini lebar. Berarti ada 2 sisi yang berbentuk sama, panjang dan lebar. Ya. Sekarang mana yang 2 dikali P kali T? Nah, ini ya bagian depannya. Panjang, T, ini tinggi. Terus yang bagian belakang, panjang, tinggi. Ada 2 bentuk yang sama. Maka ditulislah 2 kali P kali T. Kalau dibuka jaring-jaringnya seperti ini. Nah, dari sini mereka memiliki angka yang sama, yaitu 2. 2-nya boleh taruh di depan. Maka ditulis 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. PL, PT, LT. Ya. Gampang kok ngafalinnya. Nah, ini kalau dikali ke dalam ya, 2 ini menghasilkan bentuk yang sama. 2 kali PL, dikali ke sini ya. 2 kali PT, dikali LT, 2 kali LT, ya. Jadi ini atas bawah sama aja nanti hasil akhirnya. Nah, nih keterangannya P panjang, L lebar, T tinggi. Oke, kita balik ke soal yang sebelumnya. Di sini adanya 2 PT sama 2 LT. 2 PT sama 2 LT. Berarti yang tidak dipakai adalah 2 PL. P sama L. Oh iya, PL-nya ini Ustazah, bagian bawahnya. Memang alasnya kan tadi tidak dipakai, karena ini buat ubin ya, nggak dicat jadinya. Nah, ini sama bentuknya dengan atapnya. Nah, P kali L. Jadi 2 PL-nya tidak dipergunakan. Maka kita pergunakan hanya rumus 2 dikali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Panjangnya ditulis 8, tingginya 4, lebarnya, kita lihat lebarnya berapa? 6, tingginya 4. Oke, baik. Kita kalikan ya, tanpa ada kesalahan. 8 kali 2, 16. 16 kali 4, hasilnya 64 meter persegi. Ya, ingat yang kali dulu, perkalian dulu yang dikerjakan, baru nanti penjumlahan. Ya, ini dulu dikali lagi. 2 dikali 6, 12. 12 kali 4 sama dengan 48 meter persegi. Meter pangkat 2 atau kuadrat, nama lainnya adalah meter persegi. Baru ditambah 64 meter persegi ditambah 48 meter persegi sama dengan 112 meter persegi. Nah, ini adalah luas permukaan dinding yang dicat. Nah, berarti sudah tahu nih, sudah bisa dikalikan dengan biaya pengecatan. 112 meter persegi dikali 80.000, karena per meternya, ya, per meternya itu dikali 80.000. Ini ada 112 meter. Hasilnya adalah 8.960.000 rupiah. Oke, siapa yang kemarin jawabannya benar? Pinter. Nah, yang jawabannya belum tepat, silakan diperbaiki. Oke, Ustazah akan ke
contoh soal yang memakai rumus 2PL dikali 2PT dikali 2LT. Nah, ini bentuknya seperti dibolak-balik ya. Tidak apa-apa, artinya sama. Tapi jika anak-anak bingung, boleh pakai yang rumus sebelumnya. 2PL dikali 2PT baru kali LT. Coba tengok dulu, apa dulu sih? 2PL, 2PT, baru 2LT ya. Nah, baik diketahui berturut-turut panjangnya, berarti ini yang 8, lebarnya itu yang 3, tingginya itu yang 5. Seperti ini digambarkan ya. Tinggal dimasukkan angkanya ya. Tingginya diganti angka 5, lebarnya 3. Panjang 8, lebar 3, panjang 8 dikali tingginya 5. Oke, duanya taruh di luar. 5 dikali 3, 15, 8 kali 3, 24, 8 kali 5, 40. Jangan lupa, di sini tanda tambahnya belum kita pergunakan, maka tetap harus ada. Sekarang, kerjakan yang di dalam kurung. 15 tambah 24 ditambah 40 sama dengan 79. Nah, tanda kurung depannya ada angka 2. Ini artinya perkalian. 2 dikali 79 sama dengan 158 cm persegi. Oke, gampang ya. Nah, di sini kalau ketemu soal yang mencari panjangnya, hitunglah rusuk yang panjangnya berapa ya. Jadi di sini soalnya kita baca, jika luas permukaan suatu balok adalah 108 cm persegi dan tingginya 4 cm dan lebarnya 3 cm, hitunglah rusuk yang panjangnya, titik-titik. Oke, masukin ke rumus yang tadi, yang ini atau yang sebelumnya boleh. Nah, luas permukaan baloknya sudah diketahui, tinggal ditulis ulang. Tingginya tadi berapa? 4. Yuk, tulis. Lebarnya 3. Di sini panjang belum ada, maka tetap dilambangkan oleh huruf P. Dikali L, lebarnya 3, ditambah, panjangnya belum ada, tulis panjang lagi. Dikali T, tingginya 4. Oke, baik anak-anak. Mari kita kalikan dulu. 4 kali 3, 12. P kali 3. Berapa Ustazah P kali 3? Kalau kamu ketemu angka dengan huruf, maka gabungkanlah. Jadi 3P, ini artinya 3 kali P. Ya. 4P, ya. 4 kali P, 4P. Nah, seperti ini bentuknya. Sekarang Ustazah kerjakan yang mana lagi? Yang di dalam kurung. Namun, setelah kita lihat, di sini bentuknya ada yang hurufnya P, dengan angka saja. Baik. Berarti tugasnya adalah yang 3P itu hanya boleh ditambah dengan 4P. P dengan P ya. 3 ditambah 4, yang ditambah adalah angkanya adalah 7. P tambah P tetap P ya. Jadi ini melambangkan P itu adalah sejenis ya. 3P tambah 4P adalah 7P. Di sini 12-nya tulis ulang. 2 yang ini kemana? 2 yang di sini pindah ya. Tadinya perkalian pindah. Nih harusnya angka ini nulisnya di bawah sini. 108 dibagi 2 ya. Harusnya dia nulis ininya di sebelah sini. 108 dibagi 2 hasilnya adalah 54. Sekarang kita pertemukan yang angka dengan angka. Jadi yang 12 ini pindah ruas. Nah, anak-anak cara gampang mengingatnya kalau dia pindah ya. Yang tadinya positif pindah tempat jadi nilainya negatif. Ya, atau boleh dengan cara bagaimana caranya supaya 12 ini hilang? Dengan cara dikurangi 12. Kalau yang di sini dikurang 12, yang di sebelah sini juga kurang 12. Maka ini 12-nya hilang,
Di sini 54 dikurang 12 hasilnya 42. Di sini sisanya tinggal 7P. Nah, ini berarti P sama dengan, nah kalau perkalian pindah apa lawannya? Perkalian pembagian. 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Nah, dapat deh. P-nya panjangnya adalah 6 cm. Nah, ini lumayan ya, cukup menantang. Insya Allah, kalau ketemu soal lagi, latihan lagi, Ustazah yakin anak-anak bisa, ya. Oke, baik. Sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak semua bisa mendapatkan pelajaran dan mengambil hikmahnya dari pelajaran hari ini. Kita say hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tugasnya adalah mengerjakan soal di modul. Ya, silakan dibuka modulnya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jika masih ada yang mau bertanya, silahkan menghubungi gurunya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.